Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat itu ada yang berjudul awalnya tak percaya tapi terbukti. Nah, awalnya itu nggak percaya tapi terbukti gitu ya. 5 ramalan Lord Rangga yang bikin Indonesia gelisah. Nah, kira-kira apa nih? Katanya ini tuh awal itu nggak dipercaya, tapi ternyata terbukti gitu. Katanya ini ada 5 lamaran, lamaran enggak, ramalan ya, ramalan yang bikin Indonesia tuh gelisah. Kira-kira kenapa nih guys? Oke, tapi sebelum kita lihat nih video, buat teman-teman yang mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, langsung kita putar dulu video kali ini. Go. Kenapa diizinkan itu? Yang mana? Yang mana? Membuat nuklir itu kan ada izinnya. Ya. Oke. Kemudian ada biaya dolar-dolarnya. Ya, pasti. Oke, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Remedia Script. Rangga Sasrana atau populer dengan nama Lord Rangga Lord kembali Rangga bibir setelah beberapa ramalan usai kematiannya menjadi kenyataan. Sosoknya kontroversi, pemimpin Sunda Empire itu pernah dipenjara bersama 2 orang sahabatnya dari kelompok yang sama karena terbukti bersalah menyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Tak lama Masa usai gitu ya? keluar dari penjara, Lord Rangga meninggal dunia pada Desember 2022. Udah Dibikin meninggal merinding. ternyata. Berikut 5 ramalan Lord Rangga yang jadi kenyataan usai Usai tutup tutup usia. usia. Namun Wah, sebelum bahaya lanjut ke sih. videonya, Tapi mari klik enggak. subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Oke. 1. Ramalan Capres. Capres. 3 bulan setelah kematian Lord Rangga, tepatnya pada Maret 2023, dirinya pernah mengutarakan 3 nama yang bakal bersaing menjadi presiden di tahun 2024. Ya, ya, benar Ramalan ya? itu diucapkannya lewat sebuah podcast Kamar Jerry. Tanpa ragu, Lord Rangga menyebut nama Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan saling sikut berebut kursi RI 1. Awalnya banyak yang meragukan ucapan itu dengan menyebut konten pembodohan. Tetapi di tahun 2023 ini, ketiga nama yang disebut Lord Iya. Rangga Terus dalam ya, ramalannya menjadi kenyataan. Video podcast tersebut pun ramai walaupun di sosok media ini tuh sosial. kontroversi Data ya sedikit guys. yang menyebut bahwa Lord Rangga seorang penjelajah waktu yang kematiannya seolah disengaja atau masih menjadi misteri sampai saat ini. Calon jawab yang sudah mencalonkan kurang ada 3. gimana ya, kurang percaya gitu sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gini nih guys. Data itu di sana ada Prabowo, ada Anies, sama Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada menteri-menteri di sana. 2. Ramalan konglomerat. Konglomerat. Kembali sedikit ke belakang, kali ini ramalan petinggi Sunda Empire menjangkau konglomerat dunia. Dalam diskusi publik di salah satu acara ILC yang dipandu Karni Ilyas, Lord Rangga menyebut pernyataan mengejutkan ketika dirinya ditanya soal kemampuan Sunda Empire menghentikan perang nuklir. Perang nuklir. Di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di Indonesia, maka Bill Gates mengundurkan diri, maka Jack Ma mengundurkan diri. Kami Sunda Empire lagi sedang membangun sistem. Untuk jawabannya, Lord Rangga mengucap bahwa Bill Gates dan Jack Ma mengundurkan diri. Saat itu, banyak orang yang menertawakannya seolah tak percaya. Namun siapa sangka, 2 bulan setelah ucapan Lord Rangga, Bill Gates memutuskan mundur dari Dewan Direksi Microsoft, tepatnya pada Maret 2020. Kemudian 2 bulan setelahnya, Mei 2020, Jack Ma juga memutuskan mundur sebagai Dewan Direksi SoftBank. 3. Perang Dunia Yang Ketiga. diramal itu bukan kaleng-kaleng ya? Setahun sebelum Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2021 kemarin, ternyata Lord Rangga sudah memprediksi hal tersebut. Dalam sebuah podcast, Lord Rangga menyinggung Rusia yang siap meledakkan nuklir ke Ukraina jika tidak ditahan. Namun pada saat itu, banyak orang yang tak percaya akan hal tersebut. Barulah 2 tahun setelah ramalan itu, Rusia mengumumkan operasi militer. Serangan bertubi-tubi Rusia atas Ukraina dikecam habis-habisan oleh NATO dan Amerika dengan menyinggung isu HAM. Namun peringatan itu tak digubris oleh Rusia. Isu HAM nih Serangan guys, masih terus tapi untuk digencarkan konflik hingga pertengahan Israel dan tahun Palestina kok nggak ada ya 2022 silam. tindakan dari Namun Amerika beruntungnya, ya. perang tersebut tak memicu dampak lebih luas.
dunia ketiga. Wah. Mengerikan juga ya. Hmm. Tidak ada penataannya nggak? Siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan 10 itu? 4. Dunia ketiga. Dunia ketiga apa nih maksudnya? Ketika awal COVID di akhir tahun 2019 kemarin, media dan masyarakat heboh karena virus ini seperti zombie yang tiba-tiba muncul dan memakan banyak korban secara terus-menerus. Dalam ucapannya, Lord Rangga menyebut bahwa virus corona ini adalah virus yang diciptakan oleh China dan hanya Sunda Empire yang dapat menghentikan itu. Tak hanya itu saja, Lord Rangga juga menyebut di awal tahun 2020 kemarin bahwa dunia akan memasuki era baru atau New Era. Era ini disebutnya sebagai dunia ketiga yang memaksa semua negara harus memperbaiki tatanan negaranya. Sempat ditertawakan, namun semua ucapan Lord Rangga menjadi kenyataan. Ketika Amerika lewat Joe Biden mengatakan bahwa biang keladi virus corona adalah China. Wah, Ya harusnya berhenti. Corona gimana ya? karena ini adalah bagian virus Mau percaya tapi terbukti, mau nggak percaya tapi terbukti gitu ya. prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. 5. PM Inggris mundur. PM Inggris Dunia mundur. sempat tercengang saat beredar video pidato pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Pengumuman pengundurannya pada Kamis 7 Juli 2022. Hal itu terjadi usai dirinya ditinggalkan para pendukungnya, yaitu para menteri dan anggota parlemen Partai Konservatif. Mereka menganggap Boris Johnson tak pantas lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Wah, sadis ya. Dalam video yang beredar, ia juga menyebutkan bahwa Partai Konservatif di parlemen menginginkan adanya pemimpin baru partai dan Perdana Menteri baru. Namun, menariknya adalah pengunduran diri PM Inggris rupanya sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh petinggi Sunda Empire, Lord Rangga. Hal itu diucapkan Lord Rangga saat diwawancarai oleh salah satu televisi swasta sekitar 2 tahun lalu. Dalam video yang berdurasi 13,33 detik tersebut, awalnya Lord Rangga mengaku bahwa Sunda Empire bersahabat dengan Amerika hingga Belanda. Ia juga menyebut telah membangun kekerabatan dengan sejumlah negara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, ia juga mempertanyakan kondisi dunia saat ini, termasuk soal Paul Paulus dan Presiden Bank Dunia mengundurkan diri. Dengan kondisi keadaan bangsa ini, kenapa kemarin Paul Paulus mengundurkan diri? Kenapa Presiden Bank Dunia mengundurkan? Padahal enak kok. Dan juga kenapa Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri? Jadi, persoalan-persoalan ini adalah harus disimak. Pernyataan ini diucapkan Lord Rangga pada Januari 2020. Dan 2 tahun kemudian, PM Inggris mengundurkan diri. Diikuti dengan Presiden Bank Dunia, David Malpass, mundur dari jabatannya pada 30 Juni 2023, setahun sebelum masa jabatannya berakhir. Negara utama Amerika juga kita bersahabat. Ya, kemudian Inggris bersahabat. Semuanya bersahabat. Belanda pun bersahabat. Coba simak dengan kondisi keadaan bangsa ini, bangsa-bangsa ini. Kenapa kok kemarin Paus Paulus adalah mengundurkan diri? Kemudian kenapa itu Presiden Bank Dunia mengundurkan diri? Enak kok. Kenapa itu adalah Perdana Menteri Bawah Negeri mengundurkan diri? Kenapa adalah Presiden Inggris mengundurkan diri? Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, tetap kebenaran sejati ada di tangan Tuhan. Ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye-bye. Bye-bye. Nah guys, itu dia yang videonya ya. Gimana ya cara meresponnya ya? Mau bilang nggak percaya omongan itu terbukti gitu ya, tapi nggak tahu aku guys, nggak tahu. Soalnya kalau untuk ngomong untuk orang yang dalam perjalanan waktu bisa jalan waktu gitu sih aku kurang percaya gitu guys, tapi nggak tahu ya, walau alam ya. Jadi apa ya tadi ya, ternyata udah meninggal ya, dan baru terbuktinya setelah dia tutup usia. Yang aku kaget sih yang pas capres tadi tuh, yang pas capres, karena sekarang kan lagi heboh-heboh tuh capres ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye. Pusing.
saya nggak boleh